Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Wah, senang sekali hari ini kita bisa lihat Jeramel bisa ya berbicara dalam bahasa Indonesia. Ya, I wish I can speak English just like you, Jeramel. Well done, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tolong ingatkan saya, kita semua mengerti bahwa komunitas kita di minggu yang baru lewat berduka, tapi kita akan we going to talk about this later after the service, and we going to pray for the family. Oke. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap hari Minggu itu selalu bermakna spesial bagi saya, saudara. Ya, selalu percaya bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang istimewa. Ibadah itu adalah peristiwa yang monumental untuk kita, ya, menikmati, mengalami sebuah perjumpaan yang baru dengan Tuhan, sebuah pengalaman yang baru dengan Tuhan. Sehingga, saudara, dalam ibadah seperti inilah kita berusaha dan kita minta sekiranya Allah berkenan untuk kita boleh masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Oke. Hari ini saya coba ingin bicara tentang Jesus never changes. Jesus never changes. Ada subtitlenya di situ. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu kutipan firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan. Dan saya rindu kita sama-sama baca ayat ini. Boleh ya? Kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Alkitab berbicara jelas dengan menggunakan metafor lapar dan haus, saudara. Ya. Lapar dan haus akan kebenaran. Kita mengerti bahwa semua orang berusaha membangun prestasi sebisa mungkin untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang terbaik. Orang bekerja kalau ditanya maka dia akan spontan berkata alasan kamu untuk bekerja demi sesuap nasi. Benar? Saudara suka ada istilah itu kan? Bekerja, kenapa bekerja? Demi sesuap nasi dan segenggam berlian. Nah, saudara, kita mengerti bahwa manusia berusaha bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu ya untuk dia miliki. Tapi Alkitab di dalam ayat ini kita baca, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini yang Alkitab ingin menjelaskan, bahwa usaha kita atau usaha Anda demi sesuap nasi di area profesionalmu, ya, di area profesionalnya minimal ketika kita ingin menikmati sebuah perjumpaan atau mengalami atau mengerti tentang kebenaran, maka kita memberikan standar. Minimal kita harus punya dedikasi yang sama, kita harus punya usaha yang sama untuk kita bisa mencari atau mendapatkan kebenaran. Lalu kita katakan, dan karena mereka akan dipuaskan. Jadi usaha kita atau cara kita, yang Alkitab katakan lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan oleh Tuhan. Nah, gereja harus bertumbuh kepada pengalaman ini. Saudara, kalau kita melihat perjalanan pertumbuhan gereja, terutama di negara-negara yang seperti ini, sangat mudah untuk kita bisa melihat bahwa ada fakta secara statistik mengalami penurunan. Ya, attendance orang ke gereja itu mengalami penurunan, bukan karena gereja itu nggak punya kuasa, bukan. Tetapi cara orang untuk mencari Tuhan itu berbeda.
Di zaman saya masih kecil, kalau anak itu nggak ke Sunday school, kalau kami nggak ke Sunday school, maka orang tua akan sangat marah. Bukan, jangan menggunakan kata marah, di sini nggak boleh ya. Sangat tegas. Ya, awas kalau kamu nggak ke Sunday school, nggak ke sekolah minggu, gitu. Ya, awas. Jadi orang tua tegas mengharuskan anak ke sekolah minggu. Semakin ke sini, ketegasan itu bukan tidak ada, semakin berkurang. Apa yang Anda lakukan kalau anak Anda tidak ke sekolah? Semua orang tua akan marah, akan sangat tegas, memaksa anak untuk sekolah. Mau jadi apa kamu nanti kalau kamu nggak ke sekolah? Mau jadi apa kamu nanti kalau kamu tidak sekolah? Tapi berbanding berbeda ketika demi pertumbuhan rohani anak, demi sifat dan karakter anak di masa depan, kita tidak memiliki ketegasan yang sama untuk kebutuhan dan masa depan anak di dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ada generasi yang hilang. Orang tuanya rajin ke gereja, anak-anaknya mungkin di usia kecil menanjak remaja masih ke gereja, tapi setelah dia lepas high school udah nggak tahu kemana. Saya berdoa dan saya berharap supaya generasi kedua dari GPD Brisbane yang adalah anak-anak Anda, which is anak-anak Anda, mereka yang tadi didoakan, mereka punya semangat dan gairah yang sama seperti Anda, seperti orang tuanya. Itu harapan, itu doa saya. Supaya kita tidak hanya akan kemudian mendapati kalau Tuhan belum datang berapa puluh tahun kemudian, orang akan bercerita, dulu pernah ada GPD Brisbane. Tapi kita mau melihat bahwa gereja ini secara progresif akan terus bertumbuh, bukan cuma secara kualitas, tentu itu harapan kita, tapi dia bertumbuh menjadi banyak dan besar dalam kuantiti dan kualitinya. Jadi sekali lagi, ya, Alkitab menjelaskan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Usahamu untuk sesuap nasi minimal harus sama dengan usahamu untuk mencari kebenaran, dan karena itu mereka dipuaskan. Kita tinggalkan dulu bagian ini. Saya harap ini menjadi koreksi buat kita semua. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. He never changes. Tidak ada sedikit pun yang berubah dari Tuhan, nggak ada. Tidak ada sedikit pun yang berkurang dari eksistensi Tuhan, nggak ada. Zaman berubah, peradaban berubah, abad berubah, tapi Dia tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya kekal. Itulah Tuhan kita. Ya. Jadi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah dipengaruhi oleh waktu, maka disebut Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata begini. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Allah atau Tuhan atau di dalam pribadi Tuhan Yesus ada di dalam kekekalan. Dia tidak hidup di waktu yang terbatas. Dia yang mengatur waktu. Dia yang mempunyai waktu. Dia ada dalam kekekalan. Dia Alfa dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Itu Tuhan kita. Dia bukan pribadi yang terbatas. Dia disebut Allah maha tahu. Kita mengenal ada istilah omnipresent. Allah maha hadir. Omniscience. Allah maha tahu. Omnipotent, Allah maha kuasa.
Kita mengerti tentang definisi ini. Tapi saudaraku, yang saya ingin tekankan buat kita hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia hidup dalam kekekalan dan dia tidak hidup di dalam waktu. Dia ada di dalam semuanya di setiap zaman. Bayangkan begini saudara, apa yang Anda bisa lihat, apa yang Anda bisa rasakan. Tidak ada ruang di alam semesta ini di mana Allah tidak ada di situ. Sebab dia adalah Allah Maha Hadir. Dia Allah Maha Hadir. Sekali lagi, tidak ada ruang di alam semesta ini yang tidak ada kehadiran Allah. Termasuk di ruang yang paling privat sekalipun, yang kita pikir itu privat sekalipun, dia ada. Dia ada di ujung lidah dari setiap perkataan kita. Dia ada di setiap sel dari pikiran kita. Dia hidup di dalam diri kita. Nggak ada membatasinya. Nggak ada. Dia Allah yang hidup. Di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, sudah bisa baca sendiri. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Dia ada. Di Yeremia pasal 23, ayat 24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan di dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Demikianlah firman Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Kita bisa bersembunyi dari seseorang. Saya nggak bisa melihat kehidupan Anda setiap hari. Enggak. Suamimu tidak bisa melihat kehidupanmu di ruang profesional, di ruang privatmu. Demikian juga sebaliknya. Anak juga begitu, orang tua juga begitu. Kita bisa menyembunyikan diri dari siapapun, termasuk orang paling dekat. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita nggak bisa sembunyi dari eksistensi Tuhan yang Maha Hadir. Sebab dia ada di dalam semuanya, dimanapun, sebab dia kekal. Cerita tentang kebesaran Allah yang kita dengar, kita terima, kita baca di dalam firman Tuhan. Peristiwa-peristiwa besar yang kita dengar, kita baca dalam firman Tuhan. Bagaimana tangan Allah yang perkasa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Bagaimana Tuhan menyertai tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Allah memanifestasikan dirinya secara real. Itu tidak berubah sampai hari ini dan sampai selamanya. Nggak berubah. Dan itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Pengetahuannya, kuasanya, kasihnya itu absolut permanen. Gak ada bisa berubah. Apapun cara kita kepada Tuhan, pendekatan kita kepada Tuhan. Entah pendekatan karena kita gak suka, karena kita marah, atau kita percaya, itu gak merubah Tuhan. Enggak. Dia tetap Allah, dia tetap Tuhan yang penuh kasih, berkemurahan. Dan dia mampu melihat hidup kita secara detail. Bahkan dikatakan, Alkitab berkata, aku tahu rancangan-rancanganku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu persis, kita cuma bisa buat cita-cita. Kita boleh punya visi, tapi Alkitab katakan Allah yang menentukan. Nah, lalu kemudian ketika Allah itu tidak berubah, Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka sesungguhnya dan sebenarnya mereka yang ada di dalam Tuhan seharusnya tidak berubah. Seharusnya tidak berubah. Seharusnya tidak berubah. Gereja bertumbuh karena kuasa Tuhan. Jelas. Tadi pagi saya sempat lihat TikTok dan saya ditegur dengan TikTok. Hamba Tuhan ini berkata begini, yang membuat gereja itu kita bertumbuh itu karena khotbah. Spesifik dia katakan, preaching, khotbah. Ada perkataan firman. Waktu Petrus berkhotbah
di Kisah Rasul pasal 2, 3.000 orang bertobat. Dan kemudian bermultiplikasi sampai hari ini. Jadi konsekuensi dari perkataan firman yang diucapkan adalah pertumbuhan. Konsekuensi dari firman yang diucapkan itu hidup. Konsekuensi dari perkataan tentang nama Tuhan itu di tanah yang subur, dia pasti hidup. Saya katakan waktu yang lalu, nggak ada keraguan tentang benih. Karena benih itu pasti yang terbaik. Nah, yang membuat gereja bertumbuh adalah perkataan firman yang diucapkan. Bukankah kita pernah bercakap-cakap pelayan-pelayan? Kita cuma kagum bagaimana Tuhan memberkati pelayanan dengan menambahkan, mengirimkan orang-orang yang Tuhan bawa untuk bertumbuh bersama dengan kita. Kita kagum. Saya suka tanya, Tuhan, kami emangnya buat apa? Tapi ternyata pikiran saya itu salah. Salah. Karena yang menumbuhkan itu Tuhan. Yang menumbuhkan itu adalah firman yang diucapkan, khotbah. Baik yang dari saya atau rekan-rekan pelayan. Jadi apa yang Anda dengar melalui mimbar pelayanan, melalui siapapun yang berdiri di hadapan saudara, itulah yang menghidupkan gereja dan itu puji Tuhan. Kita aja semakin modern mulai rahasia pertumbuhan gereja. 7 kunci pertumbuhan gereja. Kita boleh secara teori ngomong tentang teori itu. Tapi Alkitab jelas berkata yang menghidupkan itu Tuhan. Saya tadi pagi diingatkan, Tuhan, iya. Bukan berarti strategi atau sistem atau manajemen dalam plan itu nggak penting, bukan. Tapi semua yang kita anggap penting itu tidak boleh menggeser keutamaan dari firman, dari pribadi Allah, Roh Kudus yang menghidupkan gereja. Gereja tanpa kuasa Tuhan, gereja tanpa Roh Kudus, gereja tanpa Kristus. Berapa lama dia bisa bertahan? Berapa lama? Makanya gereja itu bukan komunitas sosial yang membangun relasi satu dengan yang lain. Itu dampak positifnya. Tapi ibadah gereja adalah momentum kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan sebisa mungkin kita bisa menjamah hadirnya lalu kita mengalami mujizat Tuhan. Kembali kepada poin awal saya tadi. Dia tidak pernah berubah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung dunia. Kamu akan menerima kuasa. Dan itulah awal dari kelahiran gereja. Kuasa Roh Kudus yang memenuhi murid-murid Tuhan, rasul-rasul. Kemudian mereka mulai berkhotbah, mengabarkan berita Injil. Dan banyak orang yang diselamatkan karena berita itu. Jadi menjadi sebuah kesalahan yang saya mau sebut begini, tidak sepenuhnya harus kita sebut itu benar kalau kita hanya mengandalkan sistem. Kita hanya mengandalkan sesuatu yang kita pikir itu bisa menarik. No. Yang menarik jiwa, yang mengubahkan orang itu hanya Tuhan. Saya nggak pernah bisa mungkin mengubah sifat Anda, nggak bisa. Yang bisa mengubah kita hanya Tuhan. Di puncak dari keinginan saya untuk Anda berubah apa? Marah pasti. Sudah diomongin 1-2 kali nggak berubah, 3 kali nggak berubah, marah. Tapi itu pun belum tentu berubah. Ya puji Tuhan kalau Tuhan pakai marah sedikit. Tapi
Yang membuat kita diubahkan oleh Tuhan. Anda bertumbuh di gereja ini bukan karena ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang keren, bukan. Komunitasnya menjadi berkat, puji Tuhan. Tapi yang membuat kita hidup, membuat kita bertumbuh adalah Tuhan, gak ada yang lain. Adalah kuasanya, adalah pribadi Roh Kudus. Dan sekali lagi, itu tidak berubah. Kalau gereja, kalau kuasa Roh Kudus yang sudah menghidupkan kita menjadi gereja sampai hari ini, atau saya mau sebut begini, semua kita pasti punya kesaksian manis tentang Tuhan, benar? Kalau disuruh bersaksi, pasti akan pikir apa ya? Oh iya, saya pernah punya pengalaman manis dengan Tuhan. Kita akan cerita itu dulu. Waktu Tuhan tolong saya, rasa-rasanya sudah gak mungkin. Tapi puji Tuhan, mujizat terjadi, Tuhan tolong. Hei, dia tidak berubah. Pengalaman dan kuasa manifestasi keintiman yang Anda alami waktu yang lalu ketika Anda sebut itu pertolongan atau pengalaman yang luar biasa, dia tetap sama. Sampai detik ini. Kuasanya sama. Kuasa yang pernah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Kuasanya sama, dia tidak pernah berubah. Kehadirannya adalah sesuatu yang real, nyata. Dia bekerja di dalam diri kita. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Perhatikan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini loh maksud saya. Kalau kita memahami He never changes. Maka iman kita akan selalu hidup karena kita sadar. Dia yang berkuasa. Dia yang tidak berubah. Dia yang pernah tolong saya waktu yang lalu. Dan memberi pengalaman yang istimewa. Maka kuasa, kehadiran, kapasiti, eksistensi yang sama ada untuk saya detik ini, saat ini. Kita suka dengar ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang sumbang. Kalau dulu Tuhan bekerja, dulu mujizat luar biasa, kenapa ya kok nggak ada lagi mujizat hari ini? Kenapa ya? Kok nggak ada orang mati bangkit lagi hari ini? Kenapa ya nggak ada orang timpang lagi berjalan hari ini? Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap hadir, tetap mampu. Di dalam keagungannya dia masih sanggup, dia tetap sanggup, dia selamanya dapat melakukan semua itu di dalam hidup kita. Kuasanya tetap sama. Bukan mujizat itu enggak ada. Bukan Tuhan itu berubah. Enggak. Sama sekali enggak. Yang berubah adalah kita. Manusianya yang berubah. Manusianya yang berubah. Manusianya yang berubah. Manusianya yang mulai jauh dari kesempatan untuk bisa menjamah, menikmati kuasa yang tidak pernah berubah itu. Coba sekarang tanya, kita ini kalau datang ke Tuhan, apa sih alasannya? Saya ingin mengajak Anda hidup lebih jauh dari sekedar obsesi duniamu. Lebih jauh dari sekedar visimu yang tinggal di dunia ini. Seperti Rasul Paulus berkata, yang aku kehendaki, yang aku kenal adalah memperoleh hadiah. Dan yang dikehendaki bukan sesuatu yang ada di dalam dunia, bukan. Kalau kita datang ke gereja dan visi kita masih hanya terbatas kepada visi dunia kita, keberhasilan, sukses kita, masih terlalu pendek. Masih terlalu kecil, masih terlalu mudah itu.
ke gereja adalah kita diingatkan kepada visi yang lebih jauh. Kita mau pulang ke rumah Tuhan. Ke tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Itu harus jadi visi. Tapi gak boleh ada istilah bunuh diri, gak boleh. Hanya karena alasan itu. Orang yang bunuh diri gak selamat, by the way. Karena kita harus hidup lebih besar dari sekedar mimpi kita yang ada di dunia. Makanya Alkitab katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini tapi jiwanya binasa. Dia tidak pernah berubah, dia selalu ada. Saya katakan tadi, dia ada di ujung lidahmu, di setiap katamu. Ada lagu lama. Allah hanya sejauh. Sudah lupa lagunya? Allah hanya sejauh. Bohong. Kalau Anda benar-benar sadar bahwa Allah hanya sejauh doa, Anda pasti rajin ikut hope. Anda pasti rajin ikut doa youth. Pasti. Loh, kita sadar kan? Jadi, betapa pentingnya kita mengerti. Nah, coba kita lompat dulu. Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kenapa sih Alkitab tulisnya kecaplah dan lihatlah? Kecap. Baru kita ngerti kebaikan Tuhan. Baru kita tahu kebaikan Tuhan. Harus dikecap dulu. Banyak orang mau ikut Tuhan tapi pakai tetapinya. Saya mau percaya Yesus kalau Tuhan lakukan mujizat. Pakai syarat. Saya mau ikut Yesus kalau Tuhan tolong. Kekristenan nggak ngajarin begitu. Anda sebaliknya, kekristenan mengajarkan adalah Anda percaya maka Anda mengalami. Anda beriman kepada Kristus, maka Anda masuk dan hidup dalam kebaikan Allah. Itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Makanan enak dimasak oleh the best chef di restoran yang terbaik, the best restaurant. Tapi kalau kita sakit, gairah untuk makan gak ada. Selalu kan kita dengar kalau orang sakit itu, dia akan gak ada. Dia tahu dia harus makan karena makan itu memberikan nutrisi supaya dia bisa kuat, sehat. Dia tahu. Tapi dia juga sadar bahwa kalau sakit gak bisa makan. Kalau sakit mau orang bilang enak, tetap dia bilang gak enak. Kenapa? Karena sakit. Karena sakit. Mau dikasih apapun kalau sakit. Tapi kalau orang sehat, kalau makan, udah makan 3 piring, 4 piring, masih pingin nambah dia. Saya pingin makan gitu loh. Itu poinnya, masih pingin makan. 5 piring masih pingin makan, gak apa-apa. Saya waktu kecil suka makan. Sisa-sisanya masih kelihatan ya. Kalau sehat, begitu juga dengan kehidupan rohani. Kalau hidup rohani kita sehat, dan kita mengecap kebaikan Tuhan, enak. Kita bisa nangkep, kita bisa ngerti. Kita bisa memahami, kita bisa mudah masuk dalam pengalaman itu. Tapi kalau udah sakit, rohaninya sakit. Kehidupan emosionalnya nggak stabil. Nggak benar-benar berfokus kepada Tuhan. Mau diapain pun nggak enak tetap. Makanya waktu kita beribadah tanya, Anda datang ibadah buat apa? Makanya saya ingin berkata kepada saudara, kalau ibadah kita harus berfokus kepada Tuhan. Saya pernah berkata di mimbar ini, jangan pernah datang ke gereja hanya karena alasan seseorang.
Atau jangan pernah tidak ke gereja hanya karena alasan seseorang. Kita datang ke gereja beribadah, alasannya cuma satu, Yesus. Itu baru benar. Kalau kita nggak ke gereja hanya karena alasan kita nggak suka si A, kita nggak suka si B, dan dengan alasan saya nggak nyaman kalau lihat dia, saya nggak nyaman kalau begitu, nggak fair, bener deh nggak fair. Di McDonald, Anda duduk di McDonald, di sana ada orang yang annoying sebenarnya, ada orang yang nggak percaya Tuhan, orang yang macam-macam. Tapi Anda tetap datang ke sana. Di tempat pekerjaanmu, ada temanmu yang sangat mengganggu banget, nggak suka banget. Anda nggak suka. Anda bahkan nggak suka bosmu. Tapi Anda tetap datang dan bekerja untuk dia. Iya kan? Lalu kenapa dengan hasrat menginginkan yang lebih banyak, lebih besar dari Tuhan, tapi kita ke gereja, kita masih pakai alasan-alasan yang seperti ini. Ini yang harus kita bereskan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, datang beribadah, kalau Tuhan yang suruh Anda datang beribadah, udah ibadah aja lah. Jadilah orang sehat. Pokoknya saya mau makan, nikmati. Nikmat. Kalau ada orang yang tidak mau, itu urusan lain. Makanya saya suka katakan, pokoknya kalau nyanyi aja, nggak usah lihat kiri kanan. Kamu kok kenapa nggak nyanyi sih? Saya kan jadi nggak nyaman kalau kamu nggak nyanyi. Kamu kenapa nggak tutup mata berdoa? Saya kan nggak enak kalau kamu nggak tutup. Rugi tahu nggak? Waktu Anda datang beribadah, Anda datang nyanyi aja. Anda berdoa, doa aja. Udah kalau yang lain mau, terserah mereka. Tapi Anda sebagai pribadi datang kepada Tuhan karena ingin berfokus kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab mungkin saja ini momentum yang sangat monumental buat Anda untuk mengalami sesuatu yang luar biasa yang gak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Karena dia tidak berubah. Dia ada di setiap waktumu. Dan kita gak pernah tahu ada surprise apa yang tiba-tiba Tuhan taruh. Boom! Kita gak tahu. Makanya dia tidak pernah berubah dan dia selalu ada, dia omnipresent, dia ada di setiap waktu, setiap saat di mana kita ada. Dan kalau kita diibadah dan kita belajar berfokus kepada Tuhan, dengar baik sekali lagi, dengar baik, clear. Siapa tahu, bukan tidak mungkin di ibadah ini, hari ini menjadi peristiwa monumental buat kita untuk mengalami apa yang kita doakan kemarin. Tiba-tiba Tuhan kita alami. Makanya ibadah aja. Kalau mau ke gereja aja. Jangan pakai WA. Kamu ke gereja enggak? Enggak. Ya udahlah, kalau kamu enggak gereja sudah. Saya juga enggak lah. Kenapa kamu ikut-ikutan saya? Ya malas enggak ada teman. Kalau ibadah ke gereja aja. Amin. Amin. Saya harus menyinggung Anda. Buat Anda tersinggung untuk hal ini. Supaya kita menjadi benar. Amin. Kalau Anda ibadah, Anda ke gereja, Anda gak akan pernah rugi. Emangnya kalau Anda tidak ke gereja, Tuhan rugi? Gereja rugi, pendetamu rugi? Enggak. Ini gereja akan tetap jalan karena ini gereja Tuhan. Tanpa saya pun ini gereja tetap jalan. Mau satu orang di depan pun saya selalu katakan, saya akan khotbah sama. Karena Allah Maha hadir, dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah dapat dipengaruhi oleh apapun juga. Enggak pernah. Kalau dia yang tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Dan dalam kuasanya ada di kemahahadirannya. Maka ada kesempatan yang selalu terbuka dan luas untuk kita mengalami mujizat ketika kita bersama dengan Tuhan. Amin.
Kalau kita percaya Tuhan bisa menjawab doa kita ketika kita sedang bekerja, waktu kita ada di rumah, kita sedang bekerja, kita percaya Tuhan jawab doa kita. Betapa istimewanya dan berbahagianya sebuah relationship, intimacy dengan Tuhan. Waktu kita sedang nyanyi, menyembah Tuhan, lalu Tuhan mengerjakan hal-hal yang istimewa di saat-saat seperti ini. Dia tidak pernah berubah. Mazmur 62, ada lagu tuh. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya kan? Lagu bilang begitu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya heran, ada orang, karena dia lagi moodnya gak enak, malas, ada masalah. Saya gak nyaman ke gereja loh. Justru kalau kamu lagi nggak enak, datang ke gereja supaya kamu enak. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ingatkan kalau ada temenmu yang lagi punya masalah, lagi kalut banget, lagi putus cinta misalnya, suruh dia ke gereja, dia temukan ketenangan. Amin. Benar apa betul? Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan nunggu lagi fit lagi ini baru kita datang. No. Datang ke Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nikmati alami. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan. Kalau lagi nggak enak, datang, justru datang supaya tenang. Nama Tuhan di dalam konsep Ibrani, YHWH, yang sulit disebutkan. Anda dengar familiar dengan Yahweh. Tapi sebenarnya itu gak bisa diucapkan sebenarnya. Sehingga ada hamba Tuhan menjelaskan bahwa Yahweh itu kalau disebutkan sebenarnya dia seperti tarikan nafas. Jadi waktu Allah menghembuskan nafas kehidupan di dalam diri manusia, sesungguhnya dia menghembuskan dirinya, namanya di dalam manusia. Setiap kali kita sedang menyebut nama Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Makanya teori terbaik kalau orang sedang lagi dalam keadaan emosional lagi nggak nyaman atau menghadapi sesuatu yang berat, apa? Coba diam dulu, coba nafas, tarik nafas. Lepas. Loh, itu mungkin Anda pikir biasa, tapi tahu nggak? Waktu Anda sedang, nama Tuhan sedang diucapkan. Nama Tuhan sedang diucapkan. Makanya orangnya, dia bisa tenang. Dia bisa tenang. Dia bisa tenang. Makanya diajar orang Kristen nggak boleh. Orang Kristen selalu diajar untuk sabar, nggak boleh marah, nggak boleh lawan, nggak boleh balas. Ada orang bilang gak enak banget sih di orang Kristen, nggak boleh balas. Padahal kan maunya Tuhan ajar untuk tenang. Tapi jangan sampai minggu depan Anda nggak ke gereja, hanya saya di rumah aja om. Yang penting ada damai di hati saya, ada ketenangan. Nggak apa-apa. Cuma jangan kaget kalau, kok nggak nyampe-nyampe nih. Kok nggak nyampe-nyampe. Sudah baru mau ke gereja. Kalau Anda masih bisa, masih bebas, datang sama Tuhan ya. Dia tidak pernah berubah. Setiap saat kita punya opportunity untuk mengalami kuasanya. Setiap saat kita punya opportunity untuk menikmati kasih-Nya. Sebab Dia Maha Hadir, Dia ada di mana-mana, di ruang privat kita sekalipun. Lalu Alkitab katakan, masih beberapa ayat baru kita tiba di ayat favorit. 1 Petrus pasal 2. Yang jemaat lama udah ngerti, maksudnya masih beberapa ayat baru selesai. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2.
Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kita harus jadi sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni. Kebutuhan dan makanan pokok dari bayi itu ya susu. Kalau nggak ada susu nangis dia. Kebutuhannya itu. Anak bayi nggak bisa dikasih steak, nggak bisa. Kebutuhannya itu susu. Alkitab katakan, jadilah sama seperti bayi yang selalu menginginkan makanan pokoknya, makanan utamanya. Supaya apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh. Apa kebutuhan rohani kita yang paling utama? Apa makanan pokok kita? Makanya dalam pembacaan awal kita Matius 5 tadi. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Makan, puaskan hidup kita dengan kebenaran. Dengan kebenaran, dengan firman. Firman yang menghidupkan, firman yang menumbuhkan. Setiap perkataan firman yang Anda terima, dia berotoritas mengubahkan, mencipta, menjawab. Itu firman. Kita bisa punya kebutuhan dan doa yang berbeda. Tapi otoritas kuasa firman sanggup menjawab dan hadir di hidup Anda sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena dia hidup. Dia powerful. 2 Tawarikh 15 ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya. Banyak sekali ayat yang bicara tentang mencari. Alkitab katakan di Matius 6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 6 ayat 33. Jelas. Tapi ayat-ayat sebelumnya, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Allah hiasi. Terlebih kamu yang berharap kepada Tuhan, Ia akan mendandani kamu. Melebihi rumput di padang. Dan Allah tahu bahwa engkau membutuhkan semua itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Konsepnya jelas. Lapar dan haus. Cari. Ada usaha dari diri kita. Makanya diawali tadi dengan berbahagialah mereka yang lapar dan haus. Lapar dan haus bicara tentang usaha. Cara kita untuk seperti mengejar sesuap nasi. Maka kita harus punya standar minimal seperti itu. Semangatmu untuk mendapatkan kebenaran, mengalami, menerima Tuhan. Alkitab banyak sekali bicara tentang carilah Tuhan selama Ia berkenan. Carilah Tuhan. Di dalam pembacaan kita ini 2 Tawarikh pasal 15 ayat 4, mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Ini yang istimewa. Allah berkenan untuk ditemui. Saya nggak tahu kapan momentum baru yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Saya nggak tahu. Tapi saya rindu mengalami itu. Saya nggak tahu pun momentum Tuhan dengan pribadi saya. Saya nggak tahu kapan. Tapi saya punya kerinduan untuk mengalami itu kembali. Tuhan, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Miliki keinginan, kerinduan. Kalau kita ibadahnya karena datang merindukan Tuhan, cerita hidup kita menjadi berbeda. Saya mau ingatkan jemaat, Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Kehadirannya nyata. Tidak ada ruang di mana Allah tidak ada. Dia tidak hidup di dalam waktu. Dia yang mengatur waktu. Dia melihat kita di waktu-waktu kita. Dan di setiap waktu kita,
ada kehadirannya. Dan di waktu-waktu ini, suka-sukanya Tuhan untuk memberikan kita kekaguman. Sesuka-sukanya Tuhan. Yang paling enak adalah waktu kita mencari, Ia memberikan dirinya untuk ditemui. Ia memberikan dirinya untuk ditemui. Wanita yang sakit pendarahan sekian lama, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Iman. Hasrat hati kita untuk menemukan Tuhan, itu gak perlu kita minta detail. Sebab Alkitab berkata, Dia tahu sebelum kita meminta. Bukan berarti kita gak boleh meminta. Tapi kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan adalah Dia tahu sebelum kita meminta. Dia mengerti lebih dari apa yang kita pikir kita butuhkan. Makanya waktu kita merindukan Tuhan, bahasa, ada lagu kan, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Hasrat kita waktu kita berusaha mencari Tuhan, itu doamu yang paling powerful. Penyembahanmu, hatimu, hidupmu mendekat kepada Tuhan, itu doamu yang paling powerful. Dia tidak pernah berubah. Dulu Alkitab menceritakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dulu dalam peristiwa pertumbuhan gereja mula-mula, kuasa Roh Kudus dicurahkan. Ada pengalaman besar yang mengawali pertumbuhan gereja. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ada banyak peristiwa besar yang mewarnai pertumbuhan gereja di Indonesia. Setahun atau 2 tahun yang lalu, ada banyak cerita tentang keagungan Allah yang terjadi di belahan dunia yang lain. Mungkin bulan yang lalu, ada peristiwa ketika Tuhan membangkitkan orang mati di belahan dunia yang lain. Ada orang sakit yang kronis, Tuhan tiba-tiba menyembuhkan secara mujizat. Terjadi belahan dunia yang lain. Mungkin minggu yang lalu, atau mungkin kemarin, atau di beberapa jam sebelum detik ini, atau bahkan hari ini. Di menit-menit sebelumnya. Ada kuasa yang sedang Allah manifestasikan di satu ruang, yang kebetulan ruang itu bukan ruang kita. Tapi Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Dan kalau Allah yang bekerja di mana-mana itu dengan kuasa yang sama, maka kita punya kesempatan yang sama untuk dapat menikmati, mengalami kebesaran Allah yang tidak pernah berubah itu. Dan bukan tidak mungkin. Ini detik Allah sedang mencurahkan, sedang berkarya untuk kita. Kita nggak tahu. Tapi kerinduan hati saya, Tuhan, ku ingin menikmati pribadimu. Tuhan tahu apa yang menjadi doa saya. Tuhan tahu apa yang menjadi doamu. Kita sangat terbatas untuk memahami menit-menit ke depan. Tapi saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada kekaguman. Dia akan memberikan sensasi rohani yang baru di hidupmu. Anak muda, engkau punya kesempatan yang sama. Orang tua, Anda punya kesempatan yang sama. Sunday school punya kesempatan sama. Pelayan, jemaat, saya, kita punya kesempatan yang sama. Sebab Dia Allah yang tidak berubah. Dia ada selama-lamanya. Pegang dengan iman. Aku percaya Tuhan. Ini momentum Tuhan. Aku percaya Tuhan. Hari ini, ibadah ini memberi pengalaman monumental buat saya. Aku percaya Tuhan. Tuhan akan memberikan saya kekaguman. Aku percaya Tuhan, tapi di atas semuanya, let your will be done in my life. Kita bangkit berdiri bersama.